Ya, salam sejahtera untuk kita semua sobat channel Teva Kreatif. Ya, sobat dan channel Teva Kreatif, pada kesempatan ini kita akan menayangkan sebuah tayangan yang sangat mengejutkan publik, di mana di luar sana banyak orang yang membenci akan ibadah Natal orang Kristen sampai membubarkan ibadah Natal orang Kristen. Tapi tidak menyangka ternyata pemimpin negara kita justru menghadiri ibadah Natal orang Kristen. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan videonya atau tayangannya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Selamat datang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka, tepuk tangan. Selamat datang di Gereja Kristen Indonesia Jalan Wahid Hasim, Pak Gibran. Wah, seru banget ya. Senang nggak teman-teman? Teman-teman. Selamat datang Pak Gibran di gereja kami di GKI Wahid Hasim. Oke. Baik, terima kasih untuk kesempatan kali ini ya. Perkenalkan saya Pak Biming Chandra ya, saya kelas 11 IPS. Saya kali ini ingin bertanya kepada Pak Gibran, apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Politik, kesehatan, ekonomi, atau yang lain-lain? Valentino kelas berapa? Kelas 11 IPS. Kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anak muda ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Kamu tahun lalu lihat debat nggak? Kamu udah bisa nyoblos? Sebenarnya belum. Oh, belum? Masih 16 tahun. Hah? Ya masih 16. Masih 16 ya, tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan ini acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak, remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino, dan teman-teman yang ada di sini. Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis, penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Jadi stunting harus dikurangi, kalau bisa dienolkan, kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrim. Lalu di tahun depan ini untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan itu tinggi, paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita ingin merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya segala macamnya. Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia emas dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini. Jadi hari ini saya di sini, besok mungkin saya ada di Sumatera. Saya juga ingin melihat
acara-acara Natal tapi yang ada anak-anak mudanya. Nah, itu udah. Kamu belajar yang pintar, nanti kalau ada kesempatan juga kita banyak sekali kesempatan untuk beasiswa S1, S2 di luar negeri, di kampus-kampus favorit di seluruh dunia, dan ya sekali lagi ini fokusnya ke anak-anak dan anak-anak muda seperti kamu. Umur? Saya 16 tahun. Nah, pas 16 tahun nanti di tahun 2045 Valentino di umur yang produktif. Itu ya. Oke. Ayo ada lagi ya. Tapi saya juga pengen tahu, apa anak muda pertanyaannya kritis dan pengen tahu apa yang dilakukan pemerintah itu bagus. Share di mana-mana. Silakan Theo. Valentino, makasih ya pertanyaannya. Perkenalkan, saya Theo. Saya sekarang sudah kelas 9 umur 14. Saya ada satu pertanyaan. Saya baru bikin. Udah disiapin. Oke. Undang-undang update info lah. Eh, Apa saja program prioritas pemerintah untuk remaja dalam perkembangan digital yang pesat saat sekarang ini? Oke. Pertanyaannya hampir mirip nih, tapi kamu lebih spesifik ke remaja ya? Ya. 14 tahun. Ya. Jadi waktu saya masih wali kota Solo, kita bikin yang namanya Solo Technopark. Jadi isinya, kamu cita-citanya apa dulu? Aku sih pengennya masuk dalam sound engineering. Oke, spesifik sekali. Jadi saya bikin di Solo tuh ini kelas di Solo Technoparknya ya, kelas bawah air, underwater welding, sekolah cyber security. Kan sekarang kita banyak serangan hacker itu, cyber security penting sekali. Terus sekolah membuat game banyak sekali. Terus tempat-tempat inkubasi UMKM biar anak-anak mudanya punya jiwa entrepreneurship. Jadi nanti ke depan fokusnya ke anak-anak muda itu. Jadi anak-anak muda kita sentuh, kita kawal, dan kita ini berikan edukasi pelajaran-pelajaran yang benar-benar menjawab tantangan zaman. Jadi kamu tadi pengen jadi sound engineering, terus kamu sekarang di umur 14 tahun dan kamu nanti pengen jadi itu sound engineer. Ya. Oke. Itu saya kira pekerjaan yang bagus sekali, fokus dan spesifik. Dan sekali lagi ke depan kita pengen memperbanyak ini pelatihan-pelatihan terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang menjawab tantangan zaman. Itulah tadi kenapa saya jawab ada cyber security, kelas bawah air, inkubasi UMKM, sekolah membuat game. Terus kemarin juga Pak Menteri dan Menteri sebelumnya, Menteri Pendidikan juga menegaskan akan ada pelajaran coding, programming di tingkat SD, SMP. Nah itu untuk menjawab tantangan zaman. Kira-kira itu Theo. Ya? Ya. Oke. Ya. Apa? Kuliah? SMA? Oh, pos kuliah. Salam kenal Mas Gibran, Terima kasih. Airin. Airin. Ya, salam buat Pak Jokowi, salam buat Mas Kaisang sama Mas Selvi. Iya. Ya. Mas, yang mau ditanyain Mas, ini kan kayak saya ini generasinya Z gitu ya, teman-teman kan di sini Alpha gitu. Alpha semuanya. Ya, dari Mas Gibran ketika duduk di pemerintahan sekarang kan pasti menghadapi generasi-generasi yang di atasnya. Gimana menghadapi gap generasi itu, Mas? Thank you. Enggak, sebenarnya jangan salah, sekarang Pak Presiden kita, Pak Prabowo itu memberikan banyak ruang untuk anak-anak muda. Saya ada di posisi ini mendampingi beliau. Menteri-menteri banyak yang anak-anak muda juga loh. Menteri, wamen, utusan khusus presiden banyak yang anak-anak muda. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya memberikan ruang yang sangat luas untuk anak-anak muda. Karena sekali lagi tadi loh, menjawab tantangan Indonesia Emas. Terus teman-teman anak-anak muda kayak Theo yang punya passion atau cita-cita yang sangat spesifik seperti tadi. Jadi sebenarnya kalau ada generation gap nggak ada sih. Jadi yang muda, yang tidak muda saling mengisi. Dan sekali lagi Pak Prabowo memberikan ruang yang sangat luas untuk
anak-anak muda. Ya, itu ya. Teman-teman nanti kembalinya ke jalur sini. Iya. Masuk dari tengah kembali melalui pinggir. Mainannya lagi, Pak. Nah, ke sini ya. Ya. Yang udah dapat langsung arah kiri kanan ya. Masuk dari jalur tengah kembali ke pinggir kalian. Oke. Setelah anak sekolah minggu, anak remaja ya. Tas bisa ada tumbler sama headset kan dari sini tas Masuk aja nih, masuk nih. Oke siap ya, izin kami hitung 1, 2. Sekali lagi. Boleh sorak-sorai. Izin siap. Siap, terima kasih. Ini aja Mas sedikit, oke. Agenda hari ini dan pesan Natal Mas untuk umat Kristen. Ya, hari ini saya berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Jakarta. Kebetulan hari ini ada Natal, perayaan Natal untuk remaja. Jadi ya mampir ke sini sebentar sambil membagikan kado Natal. Apa saja kadonya? Apa saja kadonya? Oh, cuma alat-alat sekolah sih. Ya, Pesan-pesan dari Pak Prabowo mungkin Mas untuk persiapan Natal kan ya Pak intinya sesuai dengan arahan beliau di Ratas kemarin, kita ingin perayaan Natal tahun ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman. Liburan Nataru juga kita pastikan semuanya aman, tidak ada kemacetan, penumpukan. Itulah kenapa kemarin kita berkunjung ke salah satu tol dan juga ada pembukaan stasiun baru di Karawang. Kita pastikan Nataru ini bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan besok kita juga berkunjung ke luar pulau juga. Ya. Ini kan banyak pertanyaan kritis dari anak-anak di tanah. Bagus. Anak-anak sekarang memang harus kritis dan mereka harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena itu sangat kebutuhan sekali kali ini, kebutuhan anak-anak muda juga tergantung dengan program-programnya pemerintah. Jadi kita ingin semuanya mendukung dan sekali lagi Pak Prabowo memiliki concern yang sangat tinggi dan juga atensi khusus untuk anak-anak muda. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Udah. Mas, yang ini udah ya. Ya, semakin dibenci, semakin dihina, bahkan menutup atau membubarkan ibadah-ibadah orang Kristen
semakin banyak seperti hal itu, maka Tuhan Yesus akan semakin memberkati akan orang Kristen, semakin memberkati akan ibadah-ibadah orang Kristen, hingga pada akhirnya banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan oleh karena kuasa Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa akhir-akhir ini umat-umat yang dari Kadron telah murtad menjadi pengikut Kristus. Semuanya itu oleh karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Karena Tuhan melihat bahwa kejahatan mereka sudah melampaui batas. Akhirnya Tuhan menarik satu persatu untuk menjadi pengikut Kristus, bertobat menjadi pengikut Kristus. Nah, sahabat Tuhan, seperti video yang sudah kita dengarkan dan kita lihat bersama bahwa di luar sana banyak orang yang iri, di luar sana banyak orang yang membenci orang Kristen, menghina Tuhan Yesus habis-habisan. Tapi di sini Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ia justru mengutus pemimpin negara kita, Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk menghadiri ibadah Natal. Percaya atau tidak percaya, itu semuanya adalah rancangan Tuhan. Bukan semuanya kehendak Wakil Presiden kita untuk mengikuti ibadah Natal, tapi semuanya itu oleh karena Roh Kudus yang bergerak melawat hati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, hingga akhirnya ia juga memutuskan untuk menghadiri ibadah Natal orang Kristen. Luar biasa. Saudara Tuhan, mari kita mendoakan agar pemimpin-pemimpin negara kita yang mencintai akan orang-orang Kristen, yang membela akan ibadah orang Kristen, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan mengawal akan kehidupan mereka di masa jabatan mereka, kiranya menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia dan menjadi berkat bagi orang-orang Kristen terkhususnya, dan juga Tuhan Yesus memberkati akan pergumulan hidupnya, masa depan rumah tangganya, anak-anaknya. Tuhan Yesus terus memberkati dan mengawal mereka. Ya sahabat Tuhan, tayangan hari ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih sudah tonton tayangan ini sampai selesai dan setia dukung juga channel kami. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa di tayangan-tayangan kami berikutnya. Haleluya.